Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namia, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Tapi Namia kelihatannya tidak seceria biasanya. Apakah ada permasalahan atau ada hal yang ingin diceritakan kepada ibu? Iya, Bu. Jadi kedatangan saya ke sini tuh ingin menceritakan permasalahan saya, Bu. Oh, seperti itu. Tapi sebelum itu, supaya layanan konseling ini berjalan dengan efektif dan terarah, Ibu minta kesepakatan terlebih dahulu ya. 30 menit itu cukup? Saya rasa cukup, Bu. Tapi saya menginginkan Ibu untuk merahasiakannya dari orang lain ya, Bu, mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Baik, Ibu tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Lalu permasalahan apa yang sedang Naomi hadapi sekarang? Jadi begini, Bu, saya tuh merasa terbebani oleh kuliah saya karena di samping saya kuliah, saya juga memulai bisnis gitu, bisnis online, Bu. Oh, terus gimana? Ya, nah, kan udah beberapa semester ini kuliah saya itu online. Nah, jadi saya tuh merasa keteteran dan merasa kecapean gitu, Bu. Jadi gak bisa membagi waktu antara kuliah dengan bisnis saya gitu, Bu. Nah untuk bisnis sendiri, Namnya mulai berbisnis itu dari semester berapa? Dari semester 5, Bu. Kalau misalnya pas semester 5, cara belajar Namnya itu seperti apa? Nah, jadi begini ya, Bu. Kan semester 5 itu kuliah sudah online ya, Bu. Nah, tugas-tugasnya pun masih ringan gitu, masih gak banyak gitu, Bu. Jadi saya memutuskan, jadi banyak waktu luang gitu ya, Bu. Jadi saya tuh memutuskan mulai berbisnis gitu agar saya tuh bisa mandiri dan membantu orang tua. Tapi setelah semester 5, kan sekarang semester 6 ya, Bu. Nah, semester 6 ini bisnis saya tuh udah mulai rame. Terus tetapi kuliah saya juga makin banyak tugasnya, Bu. Jadi saya tuh merasa capek dan keteteran gitu, Bu. Oh, jadi Namnya itu sekarang masa kesulitan gitu ya antara membagi waktu antara kuliah dan berbisnis gitu, sehingga ketika berbisnis itu banyak sekali tugas yang menumpuk gitu karena tidak terselesaikan gitu ya. Iya, Bu, begitu, Bu. Lalu pernah nggak sih terpikirkan oleh Namnya gitu ketika Namnya sendiri memilih kuliah sembari berbisnis kayak gini, apa sih dampak yang akan saya terima gitu ketika Namnya memilih berbisnis seperti ini? Iya, Bu, saya juga tahu bahwasanya ini tuh akan mengganggu kuliah saya karena waktu saya itu akan terbagi menjadi dua, tetapi pada waktu itu kan pas semester 5 masih banyak sekali waktu luangnya, jadi nggak terlalu kuliah saya itu masih berjalan lancar gitu, Bu. Jadi tapi pada waktu semester 6 ini saya tuh merasa keteteran gitu, Bu, karena waktu yang saya punya tuh kayak gak cukup gitu buat bisnis iya, kuliah iya gitu, Bu. Sekarang saya bisa merasakan gimana kesulitan Namnya gitu ketika kuliah sembari berbisnis gitu. Ya, Bu, saya tuh merasa menyesal gitu, Bu, dengan keputusan saya ya, dengan keputusan yang saya ambil gitu, Bu. Saya kira saya bisa memanage waktu dengan baik, ternyata malah jadi begini gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Kan sekarang Namnya udah mau semester 6 nih, berarti Namnya udah melalui beberapa tahapan dari mulai seleksi masuk kampus, terus sekarang jadi mahasiswa, dan sebentar lagi kan jadi sarjana gitu. Otomatis kan itu tuh sebuah kebanggaan ya bagi orang tua Namnya ketika melihat Namnya sudah menjadi sarjana gitu. Tetapi tidak bisa dipungkiri gitu ya, dalam kehidupan kita pasti kita tuh mempunyai kesulitan, tetapi di balik kesulitan itu pasti bakal ada kemudahan gitu. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, Ibu simpulkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, bahwa Namnya itu merasa kesulitan gitu. Kesulitan itu membagi waktu antara kuliah dan berbisnis.
Nah, yang kedua itu Namia itu merasa menyesal gitu. Menyesalnya tuh ketika Namia itu punya dua keinginan gitu, yang salah satunya itu ingin membahagiakan kedua orang tua Namia dengan Namia bisa menjadi sarjana, tetapi Namia juga ingin menjadi seorang pebisnis gitu, yang mana bisnis itu merupakan passion Namia gitu ya. Iya Bu, jadi saya tuh bingung saya harus gimana gitu Bu. Nah, sekarang Namia coba deh mengutarakan apa perasaan yang Namia rasakan seperti itu. Tetapi dengan ditambahkan di belakangnya tuh, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Misalnya tuh ibu contohkan gini, saya malas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan saya. Namia bisa. Bisa Bu. Saya merasa menyesal dan saya bertanggung jawab atas penyesalan saya tersebut. Saya merasa tidak bisa memanage waktu dan saya bertanggung jawab atas ketidakbisaan saya memanage waktu tersebut. Saya merasa sulit dan saya bertanggung jawab atas kesulitan itu. Baik, apakah hanya itu saja yang ingin Namia sampaikan? Ya, mungkin untuk kali ini hanya itu Bu. Setelah mengajukan perasaan yang Namia rasakan, lalu ditambah lagi dengan rasa tanggung jawab gitu, apakah ada perubahan dalam perasaan Namia ataupun pola pikir Namia? Tak apa-apa, biarkan saja. Lalu bagaimana nih perasaan Namia sekarang ini? Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa sadar gitu bahwa saya harus bertanggung jawab gitu Bu. Kalau memang nih kesalahan itu berasal dari diri Namia, jadi sekarang kamu itu udah sadar gitu ya perasaan-perasaan seperti itu tuh. Ya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan tersebut. Jadi saya sekarang merasa harus bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Lalu apa sih perasaan atau harapan kedepannya Namia gitu? Ya, jadi perasaan keadaan sekarang saya yang dialami ini sangat buruk ya Bu. Ini tuh akibat dari diri saya sendiri gitu Bu. Karena saya itu gak bisa membagi waktu antara kuliah dengan berbisnis, sehingga saya sadar tugas-tugas yang terbengkalai merupakan akibat dari saya tidak bisa membagi waktu. Maka dari itu, untuk mencapai kesuksesan dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya, sekarang saya harus bisa membagi waktu untuk belajar dan untuk berbisnis. Baik, nampaknya Namia sudah mempunyai solusi yang bagus sekali ya untuk diri Namia, terapkan pada diri Namia gitu, sehingga nantinya hidup Namia itu bisa teratur gitu ya, bisa membagi antara kuliah dan berbisnis seperti itu. Sekarang kamu tidak perlu berlarut-larut dalam penyesalan kamu ataupun merasa kesulitan ini itu, tapi anggap aja semua itu sebagai pembelajaran dalam hidup, supaya Namia itu kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Baik Bu, saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperbaiki semuanya Bu. Semoga apa yang Namia inginkan bisa terlaksana ya. Setelah melakukan konseling ini, apabila Namia ingin berkonsultasi lagi, Namia bisa datang ke rumah ibu ya. Ibu akan selalu siap memberikan layanan konseling bagi klien-klien ibu. Baik Bu. Baik Bu. Mungkin hanya itu saja yang ingin Namia sampaikan. Ya Bu, untuk saat ini hanya itu saja Bu. Baik, Ibu tutup ya layanan konseling kali ini. Ya Bu, saya sangat berterima kasih ya Ibu telah mendengarkan permasalahan saya dan juga ingin menjaga kerahasiaan ini Bu. Syukur alhamdulillah kalau memang seperti itu. Yaudah Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Namia. Iya Bu.